Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Didias dari kelas 11 TKJ. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah atau dalam bahasa Arab, sodakotul fitrah yang artinya zakat memberi makan yang diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah perintah puasa. Arti zakat menurut bahasa sesuai pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat adalah nama barang yang dikeluarkan untuk harta ataupun badan kepada pihak tertentu. Adapun zakat dibagi menjadi dua segi, yaitu zakat dalam segi istilah dan zakat dalam segi bahasa. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Adapun zakat dari segi bahasa yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oke, selanjutnya kita membahas orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat diantaranya yaitu orang kafir, kaum Bani Hashim, orang tua dan anak, istri dan anak, sarana ibadah, dan hartawan. Yang pertama yaitu orang kafir. Kenapa alasannya? Orang kafir itu tidak termasuk agama Islam dan Tuhan mereka pun berdayang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak termasuk dalam orang yang beriman. Dan seperti yang kita ketahui, hanya ada 8 golongan yang menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, gharim, ibnu sabil, hamba sahaya, musafir, dan mu'alaf. Sudah jelas orang kafir tidak termasuk dalam golongan tersebut, sehingga mereka tidak berhak menerima zakat. Dan selanjutnya yang kedua ada kaum Bani Hashim. Menurut Ibnu Al-Utsaimin, alasan Ahlul Bait haram untuk menerima zakat, karena zakat merupakan kotoran dan keharaman tersebut berlaku untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta keturunannya. Maka larangan tersebut hanya tertuju pada kerabat dekatnya, tidak untuk keturunannya. Yang ketiga, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang bertanggung jawab muzaki. Bisakah seseorang membayar zakat mal? Ketiga, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang bertanggung jawab muzaki. Bisakah seseorang membayar zakat mal kepada anak perempuannya yang sudah menikah tapi fakir, ataupun sebaliknya? Dan bolehkah seorang anak laki-laki membayar zakat kepada bapak atau ibunya yang fakir? Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab muzaki. Misalnya, seorang ayah tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya walaupun fakir ataupun itu miskin, karena anaknya tersebut masih tanggung jawab bapaknya meskipun ia sudah menikah. Jika kondisi anaknya mampu dan berkecukupan, seorang ayah tidak boleh membiarkan anaknya dalam keadaan miskin sementara hidupnya berkecukupan. Apalagi sebaliknya, anaknya kaya dan orang tuanya miskin. Sangat menjadi kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tuanya dan bukan diberikan dari harta zakat. Yang keempat yaitu istri dan anak. Kaidah yang berlaku, semua kewajiban dalam bentuk mengeluarkan harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkah pelaku amal. Contohnya, kewajiban dalam bentuk mengeluarkan harta, yaitu zakat, membayar kafarah, membayar fidyah, atau membersihkan harta dari uang haram, seperti menyerahkan hasil bunga bank. Istri dan anak adalah elemen keluarga yang nafkahnya menjadi tanggungan suami. Karena itu, suami tidak diperkenankan memberikan zakatnya kepada istri ataupun anaknya. Dan yang kelima, zakat tidak boleh disalurkan kepada sarana peribadatan ataupun sarana ibadah selain yang disebutkan Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 9. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untukku. Sehingga zakat tidak disalurkan untuk membangun masjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan, menjamu tamu, mengafani jenazah, dan sejenisnya.
Dan yang terakhir yaitu hartawan atau miliarder, bisa disebut juga orang kaya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah tidak halal bagi orang yang kaya atau orang yang memiliki kemampuan untuk mencari harta. Hadis riwayat Ahmad. Demikian golongan-golongan yang tidak boleh menerima zakat yang dilandasi ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, dan ijma ulama salaf. Semoga bermanfaat dan bisa kita bawa menjadi tuntunan dalam melakukan ibadah zakat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.